teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini kita bakalan membahas soal manajerial lagi. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya ke soal nomor 1. Ketika menghadapi suatu keluhan atau komplain dari pelanggan mengenai pelayanan yang diberikan tempat kerja saya akan. Oke, jadi kita dapat keluhan atau komplain dari pelanggan. Jadi kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan di tempat kerja kita? Nah, berarti di sini posisinya kita sebagai bawahan ya. Oke, kita lihat. A. Mencatat dan menyampaikan keluhan itu pada atasan. B. Mencoba membantu pelanggan menyelesaikan persoalannya. C. Menjelaskan peran saya dalam menangani keluhan pelanggan. D. Menjelaskan aturan dan prosedur yang berlaku pada pelanggan. Oke, teman-teman. Nah, kita kan di sini sebagai bawahan ya, dimana atasan kita itu ya bos kita ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ada orang yang mengeluhkan terhadap pelayanan dari perusahaan kita ya, atau komplain itu, maka yang bisa kita lakukan adalah mencatat, kemudian kita sampaikan keluhan-keluhan customer tersebut ke atasan kita. Supaya apa? Supaya bisa diperbaiki lagi atau di cross check ulang sistem pelayanannya seperti itu teman-teman. Jadi dari hasil keluhan-keluhan yang udah kita catat kemudian kita rapatkan ke atasan juga teman-teman, itu bisa membantu untuk penyelesaian masalah dari pelanggan-pelanggan tersebut. Jadi untuk soal nomor 1 itu jawabannya adalah yang A. Itu poin 4-nya. Kemudian untuk poin 3 ya. Poin 3-nya itu B, teman-teman. Poin 3-nya adalah yang B. Mencoba membantu menyelesaikan persoalannya seperti itu. Jadi kita bisa aja ya bantu persoalannya, tapi kan lagi-lagi kita harus rapatkan dengan atasan. Jangan kita tidak bisa semena-mena seperti itu, teman-teman. Kemudian kecuali kalau kita bosnya atau kita atasannya, teman-teman ya. Nah, kemudian yang C, menjelaskan peran saya dalam menangani keluhan pelanggan. Ini poinnya 1 ya teman-teman. Pelanggan itu nggak butuh kalian mau peran apa aja, tapi yang penting persoalannya itu selesai kayak gitu. Kemudian yang D, menjelaskan aturan dan prosedur yang berlaku pada pelanggan. Ini poinnya 2. Oke ya, jadi soal nomor 1 jawabannya adalah yang A. Kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Oke, ini dia soal nomor 2. Kita baca bareng-bareng. Seandainya ada penawaran untuk mengikuti workshop atau pelatihan yang akan mendukung kompetensi kerja saya, maka akan. Oke, kita lihat. A. Saya akan ikut jika ditugaskan. B. Saya merasa sudah berkompeten. C. Saya akan mengajukan permohonan untuk ikut. D. Saya akan menyarankan teman-teman untuk ikut. Oke, teman-teman, di sini itu bertujuan untuk melihat upaya kita ya dalam meningkatkan kemampuan, yaitu dengan mengikuti pelatihan ataupun workshop. Nah, mana nih jawaban yang tepat? Kalau misalnya ada penawaran untuk ikut workshop, kita harus ikut ya teman-teman. Tujuannya apa? Untuk pengembangan diri dan karir seperti itu teman-teman. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C ya, benar ya. Saya akan mengajukan permohonan untuk ikut. Nah, ini poinnya 4. Kalau yang A, saya akan ikut jika ditugaskan. Jadi kalau yang A itu tuh kurang memiliki upaya atau usaha ya dalam meningkatkan kemampuan diri dan terkesan pasif. Jadi tunggu ditugasin dulu baru dia mau ikut kayak gitu. Jadi yang A itu poinnya 2 guys. Kemudian yang B, saya merasa sudah berkompeten. Nah ini nih si sombong nih teman-teman ya. Ini poinnya 1. Nah, merasa memiliki kompetensi yang bagus dan itu tidak mencerminkan upaya untuk kemampuan Anda. Jadi tuh mau ilmu kita udah setinggi manapun, jangan sombong ya teman-teman. Jadi tetap ikut pelatihan kayak gitu. Supaya apa? Yang namanya ilmu kan pasti terbaru terus ya, upgrade terus. Jadi supaya kita tidak ketinggalan juga untuk makanya harus ikut workshop dan pelatihan. Kalau yang D, saya akan menyarankan teman-teman untuk ikut. Nah, ini poinnya 3. Ini mampu mengupayakan serta memberikan dampak positif terhadap lingkungan ya. Namun dalam soal yang diinginkan adalah tentang diri kita sendiri ya. Jadi kurang tepat nih kalau kita ngajak teman kayak gitu teman-teman. Jadi lagi-lagi jawabannya harus disesuaikan dengan si soal gitu. Oke, lanjut ya ke soal nomor 3. Oke, kita baca ke soal nomor 3. Pemerintah akan menambah kuota beasiswa program studi lanjut bagi PNS. Tanggapan saya. Oke, kita lihat. A, sebaiknya dialokasikan untuk program lain. B, saya akan berusaha mendapatkannya jika ada izin dari atasan. C, pendidikan lanjut kurang bermanfaat bagi karir saya. D, setuju agar rekan-rekan saya yang berminat untuk melanjutkan studi memiliki banyak kesempatan. Nah,
Untuk soal ini bertujuan melihat keinginan dan usaha kita ya dalam mengupayakan pengembangan diri. Nah, gitu dia. Dengan cara apa? Mengikuti program beasiswa untuk lanjut studi, teman-teman. Nah, jadi di sini jelas ya, pilihlah jawaban yang benar-benar kita wajib untuk ikut, teman-teman. Tujuannya apa? Lagi-lagi untuk pengembangan diri dan karir seperti itu. Jadi jelas ya, jawaban poin 4-nya adalah yang B nih. Saya akan berusaha mendapatkan jika ada izin dari atasan. Nah, itu mampu menunjukkan keinginan dan usaha dalam meningkatkan pengembangan diri dan tetap mematuhi kode etik ASN. Nah, ini poinnya 4. Kemudian yang A itu poinnya 2 guys, sebaiknya dialokasikan untuk program lain. Jadi dia kurang memiliki keinginan dan usaha ya dalam meningkatkan pengembangan diri. Jadi terkesan seperti memiliki pandangan yang salah terhadap lanjut studi kayak gitu. Kalau yang C pendidikan lanjut kurang bermanfaat bagi saya. Nah, ini jelas nih poinnya 1, teman-teman. Dia tidak memahami urgensi dari pentingnya pengembangan diri kayak gitu nih. Wah, bahaya banget nih ASN kayak gitu. Oke, kemudian yang D itu poinnya 3. Setuju ya supaya rekan-rekan kita yang lain berminat untuk melanjutkan studi memiliki lebih banyak kesempatan. Nah, ini juga mampu menunjukkan keinginan dan usaha dalam meningkatkan pengembangan diri serta dapat menolong kemajuan bersama. Tapi lagi-lagi yang ditanyakan soal itu adalah untuk kemampuan pribadi, teman-teman ya, tentang diri sendiri, tentang diri kita, bukan orang lain ya, kayak gitu. Nah, lagi-lagi di-matchingkan dengan pertanyaannya, biar nyambung. Oke, jadi untuk soal nomor 3 itu jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 4, kita baca bareng-bareng. Di era milenium, perubahan dunia terjadi dengan cepat. Perubahan tersebut merambat dalam kehidupan sehari-hari. Maka saya Oke, soal ini tuh bertujuan untuk melihat kemampuan dalam beradaptasi seiring dengan derasnya perubahan dunia. Oke, jadi yang A mengikuti perkembangan teknologi dari media massa, B mempelajari cara pengoperasian komputer, C berusaha mempelajari pengetahuan yang baru, D berusaha menguasai keterampilan di bidang teknologi informasi muktahir, teman-teman. Nah, era milenium ya, di mana perkembangan teknologi itu merambat secara cepat, teman-teman. Jadi kita dipaksa juga, dituntut untuk mampu mengikuti perkembangan teknologi. Kalau misalnya kita nggak bisa mengikuti perkembangan teknologi ya, wassalam ya guys ya, ketinggalan jauh kita kayak gitu. Nah, dan juga ASN kan dituntut untuk tetap selalu inovatif serta kreatif, teman-teman. Nah, jadi untuk soal ini jelas banget jawabannya adalah yang D poin 4-nya, teman-teman ya. Sangat mampu mengikuti arus perubahan dunia yang begitu cepat ya dengan cara mempelajari keterampilan di bidang teknologi. Nah, tadi kan dia bilang berusaha menguasai keterampilan di bidang teknologi informasi mutakhir, teman-teman. Jadi dia tuh ada upaya untuk belajar. Nah, jadi makanya poinnya 4. Kemudian kalau yang A mengikuti perkembangan teknologi dari media massa. Oke, hal ini juga nggak salah ya teman-teman, yaitu mampu mengikuti arus perubahan dunia dengan cara mengikuti perkembangan di media massa. Di media massa kan juga banyak ya apa namanya itu perkembangan-perkembangan teknologi lainnya seperti itu. Nah, jadi untuk yang A itu poinnya 3 teman-teman. Nah, oke gitu ya. Nah, jadi bedanya A sama D itu apa? Kan sama-sama mau mengikuti. Nah, bedanya dari sini teman-teman. Kalau yang A itu mengikuti perkembangan dan belum tentu kalau dia mengikuti dia menguasai kayak gitu, berusaha menguasai. Jadi yang D itu actionnya tuh lebih aksinya itu lebih kelihatan teman-teman, yaitu berusaha menguasai. Berarti setidaknya kan dia belajar ya, tidak hanya mengikuti tapi dia juga belajar seperti itu. Nah, kalau yang B, mempelajari cara pengoperasian komputer. Nah, ini tuh kurang mampu dan terkesan seperti ketinggalan zaman, teman-teman ya. Jadi, yang B itu poinnya 1. Yang C, berusaha mempelajari pengetahuan yang baru. Nah, ini poin 2, teman-teman ya. Pengetahuan baru, pengetahuan apa nih? Pengetahuan teknologi kah atau apa? Jadi, yang C ini jawabannya kurang lengkap. Makanya, pilihlah jawaban yang spesifik, yang lengkap, yang nyambung juga dengan soal ya, teman-teman. Seperti itu. Oke, kita next ke soal yang terakhir. Oke, teman-teman, kita next ke soal nomor 5. Anda akan berangkat mengikuti tes seleksi. Di tengah perjalanan, sepeda motor Anda mengalami pecah ban. Untuk menambal ban butuh waktu 10 menit. Padahal waktu tes tinggal 10 menit lagi. Sedangkan jarak ke tempat tes masih 2 kilo. Jika Anda naik angkot, butuh waktu sekitar 10 menit. Dan
di sekitar Anda tidak ada tukang ojek, apakah yang akan Anda lakukan? Nah ini nih, jangan sampai ya nanti tes kalian pecah ban lah, yang apa nih, yang motornya mogok lah ya teman-teman, jangan sampai. Jadi dia motornya mogok nih ya, mau ujian motornya mogok, kalau menambal ban butuh waktu 10 menit, padahal waktu tes juga emang tinggal 10 menit lagi. Kemudian jarak ke tempat tes itu masih 2 kilo teman-teman. Nah kalau naik angkot juga butuh waktu 10 menit. Nah ini bisa telat ya teman-teman. Oke. Jadi kira-kira mana nih? Mepet banget nih, waktu tesnya tinggal 10 menit lagi. Untuk naik angkot 10 menit, kalau nambal ban itu 10 menit teman-teman. Oke, kita lihat. A, saya akan menuntun motor ke bengkel, kemudian naik angkot. Oke, yang C, saya akan menitipkan motor ke rumah penduduk terdekat, kemudian segera naik angkot. Yang C, saya akan menitipkan motor ke rumah penduduk, kemudian menelpon teman untuk menjemput dan mengantar ke tempat tes. Yang D, saya akan menunggu bengkel menambal ban dengan harapan waktu menambal bisa lebih cepat. Oke, jadi kalau misalnya dia nambal ban terus dia berangkat, itu kan udah habis 10 waktunya 10 menit di bengkel ya. Kemudian kalau dia berangkat lagi nanti ke mana, ke tempat tes, berarti dia menghabiskan waktu selama 20 menit teman-teman. Dan orang sudah pasti mengerjakan soal dan ruang ujian sudah ditutup teman-teman. Jadi kalau untuk pergi ke bengkel tuh enggak ya teman-teman, itu poinnya berapa nih? Poinnya 1 teman-teman. Enggak, poinnya 1. Atau poinnya juga 2 nih, bisa kita simpan dulu 2 ya. Kemudian saya yang A ya, saya akan menuntun motor ke bengkel kemudian naik angkot. Nah ini juga sama teman-teman nih dengan yang D tadi nih, 20 menit habis waktunya. Jadi yang A itu poinnya 1. Yang B, saya menitipkan motor ke rumah penduduk terdekat kemudian naik angkot. Oke, ini berarti kalau misalnya dia naik angkot kan sampainya 10 menit ya, dan waktu tes tinggal 10 menit lagi. Berarti dia datang nih benar-benar pas ya teman-teman, waktunya pas kayak gitu. Oke, kita keep dulu. Kalau yang C, saya akan menitipkan motor ke rumah penduduk, kemudian menelpon teman untuk menjemput dan mengantar ke tempat tes. Oke teman-teman, kita nggak tahu ya si teman kita ini bisa dihubungi atau tidak, rumahnya itu jaraknya berapa kilo, dan lagi-lagi kalau kita nelpon dia, kita harus nunggu juga ya teman-teman, nunggu dia dulu kayak gitu. Pastinya lebih lama waktu yang dibutuhkan daripada naik angkot seperti itu. Nah jadi jelas ya di sini solusinya adalah kita titipkan motor di rumah penduduk terdekat ya di daerah situ, kemudian segera naik angkot kayak gitu teman-teman. Kita harus cepat-cepat naik angkot. Nah itu poin 4-nya. Jadi poin 3-nya adalah yang C nih tadi. Gitu. Jadi soal nomor 5 itu jawabannya adalah yang B ya teman-teman. Oke, yang B. Oke teman-teman, segitu aja dulu 5 soal dari aku terkait P3K. Semoga bisa membantu persiapan kalian ya. Dan yang lagi persiapan, aku saranin banget untuk kalian order ebook aku ya teman-teman. Di sana ada kumpulan soal kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, wawancara, dan juga pembahasannya. Jadi aku kemas menjadi sebuah ebook. Ebook itu bentuk soft file PDF ya, yang ada sekarang edisi 1 dan edisi 2. Selain itu, apakah ada tryout teman-teman? Ada tryoutnya juga di Sobat P3K. Aku bakalan cantumin cara untuk bergabungnya di sini. Oke guys, di sini aku bakalan kasih tahu gimana cara untuk bergabung ke tryoutnya Sobat P3K. Nah, pertama kalian klik dulu link yang udah aku cantumin di description box aku, teman-teman. Di situ udah aku cantumin link untuk tryout di Sobat P3K. Nah, setelah itu nanti bakalan muncul, masukkan email dan juga password. Itu passwordnya bebas untuk kalian bikin untuk masuk nanti ke websitenya Sobat P3K teman-teman, dan gunakan email yang aktif ya, seperti itu. Nah nanti kalau kalian sudah daftar ya teman-teman, maka nanti akan keluar fitur seperti ini ya teman-teman. Nah kalau udah keluar fitur seperti ini karena aku emang udah punya paketnya ya teman-teman. Buat kalian yang belum, tampilannya nanti bukan seperti ini, tapi nanti bisa kalian klik di beli tryout. Nah karena aku udah punya, jadi ada tulisan selamat Aulia Sekar Putri sudah memiliki paket P3K Bidan. Jadi kalau kalian yang belum punya, itu nanti keluar macam-macam pilihan. Ada paket bidan, kemudian ada paket tryout perawat, kemudian ada paket tryout kompetensi teknis lainnya, dan juga ada paket
tryout umum. Nah, paket tryout umum itu biasanya isinya itu soal manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Jadi untuk kompetensi teknisnya itu nggak ada. Jadi sesuaikan lagi dengan teknis kalian. Kalau misalnya yang bidan, maka pilihlah paket bidan. Buat kalian yang perawat, pilihlah paket perawat seperti itu. Dan untuk di dalam paket bidan itu sendiri sudah ada soal ini teman-teman. Nah, ini kalau misalnya kalian beli paket bidan itu sudah dapat 5 paket soal bidan teman-teman. Di dalamnya sudah ada soal kompetensi teknis bidan, manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara serta pembahasannya. Dan juga disertai dengan waktunya teman-teman ya, seperti ini. Nah, ini dia. Materi soal ada teknis, manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara dengan waktu 100 menit. Jadi kalau misalnya kalian udah beli, nanti muncul seperti ini. Kalau kalian mau tes, tinggal klik aja mulai tes teman-teman. Kemudian kita klik mulai tryout. Nah, setelah itu, kalau sudah klik mulai tryout teman-teman, kita harus memastikan dulu ya bahwa tidak ada gangguan lain, entah itu waktu yang dapat menyita tryout kita. Nah, ini dia kalau misalnya sudah berhasil nanti login ke paket 1. Nah, ini ada si waktunya teman-teman di sini ya 99:45 menit. Nah, ini tuh terus berjalan mengikuti dengan jawaban kita nih. Kita misalnya jawabnya A nih ya, terus nanti kita klik lanjut. Nah, di sini berarti nomor 1 kan udah berwarna biru artinya sudah terjawab. Misalnya kalau belum terjawab mau kita skip dia tidak berwarna teman-teman ya. Jadi di situ kita tahu intinya dia mengikuti sistem CAT BKN. Kalau misalnya kita udah selesai jawab teman-teman kita tinggal klik kirim jawaban seperti itu. Nah, kita tinggal klik kirim jawaban ya. Nanti keluar di sini total skornya teman-teman. Karena aku nggak jawab ya tadi itu, nanti di sini muncul teknis berapa poin, manajerial berapa poin, sosiokultural berapa poin, dan juga wawancara berapa poin teman-teman. Nah, ini juga ada langsung pembahasannya teman-teman ya. Nah, ini untuk yang statistiknya ini teman-teman. Seperti itu. Nah, ini pembahasannya. Jadi di sini juga kita dapat berapa poin seperti itu, teman-teman ya. Nah, jadi kalau untuk yang bidan itu silakan beli yang paket bidan. Untuk perawat silakan beli paket yang perawat. Nah, misalnya kalian mau lihat pembahasannya itu tinggal klik di sini ya. Nah, lihat hasil tryout. Nah, ini dia nanti hasil-hasil tryout kalian bisa diakumulatifkan di bagian hasil latihan tryout. Dari sini kita bisa lihat kemajuan kita untuk persiapan P3K seperti itu teman-teman ya. Nah, ini ada beli paket. Kalau mau beli paket itu di sini teman-teman klik yang garis 3 di bagian kanan, kemudian klik beli paket. Nanti muncul banyak-banyak di situ teman-teman. Dan untuk sistem pembeliannya itu menggunakan kode virtual account teman-teman ya. Nah, jadi dia ada BRI, BNI, ada bank apalagi bank lainnya teman-teman. Kalian tinggal cek aja sendiri dengan cara klik link yang ada di description box aku teman-teman. Oke teman-teman, itu dia tadi. Dan satu lagi, jangan lupa di follow akun TikTok aku ya, karena aku sering banget ngadain live juga di situ. Kadang ngadain gift juga teman-teman ya. Dan ya segitu aja dulu soal dari aku. Jangan lupa di follow akun TikTok aku. Dan malam ini aku bakalan adain live. Itu sekitar jam 21.30 waktu Indonesia Barat malam ya teman-teman. Malam sepulang aku jaga sore. Dan untuk teman-teman semua yang komentarnya belum aku balas itu emang aku belum sempat banget baca komentar guys, soalnya lagi sibuk banget nih kerjaan aku kayak gitu. Dan terima kasih banget yang udah subscribe, yang udah nonton. Terima kasih yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terlebih terkurang aku mohon maaf. See you next video. Bye bye.